Dan setiap hamba Allah yang ingin menuju ke jalan kebaikan, Allah permudah ia menuju jalan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba fasanuyassiruhu lil usra. Mereka yang baik, bertakwa, berinfak dan membenarkan apa-apa yang benar, saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia menuju jalan kemudahan. Jalan kemudahan, berjuta jalan kemudahan yang dimiliki Allah. Kemudahan dalam hidupnya, kemudahan dalam membimbing keluarganya, kemudahan di dalam usaha, kemudahan di dalam pekerjaan, kemudahan dalam kehidupan, kemudahan dunia dan akhirat. Itu semua kemudahan itu terbuka dengan perbuatan baik hambanya. Namun amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bis sunnah fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang kikir dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kami permudah ia menuju jalan kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku, hadirin hadirat dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam renungan-renungan dan tuntunan-tuntunan keluhuran. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kehadiran kita ataupun para pemirsa yang menyaksikan di tempatnya masing-masing menjadi jalur-jalur, rantai-rantai sampainya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha bercahaya menerangi jiwa hambanya, menyisihkan dan menepiskan sifat-sifat hina dari jiwa yang penuh kehinaan dan keinginan buruk menuju jiwa yang penuh keinginan luhur. Dan hal seperti itu adalah hidayah ilahiyah yang maha membolak-balikkan jiwa dari kehinaan menuju kemuliaan atau sebaliknya dengan sebab perbuatan hambanya, sebagaimana dalilnya fahadainahun najdain, kami beri mereka dua jalan. Dan setiap hamba Allah yang ingin menuju ke jalan kebaikan, Allah permudah ia menuju jalan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba fasanuyassiruhu lil usra. Mereka yang baik, bertakwa, berinfak dan membenarkan apa-apa yang benar, saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia menuju jalan kemudahan. Jalan kemudahan, berjuta jalan kemudahan yang dimiliki Allah. Kemudahan dalam hidupnya, kemudahan dalam membimbing keluarganya, kemudahan di dalam usaha, kemudahan di dalam pekerjaan, kemudahan dalam kehidupan, kemudahan dunia dan akhirat.
itu semua kemudahan itu terbuka dengan perbuatan baik hambanya. Namun man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bis-sunnah fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang kikir dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kami permudah ia menuju jalan kesulitan. Waduh, dipermudah menuju jalan kesulitan. Dari awalnya jujur berubah menjadi pendusta. Jadi awalnya orang yang tidak pernah mencuri berubah menjadi pencuri. Dari awalnya yang selalu ia berbuat berlemah lembut berubah menjadi orang yang tidak lemah lembut. Ini semua terjadi karena apa? Karena ia mengarah kepada jalan perbuatan yang hina. Semakin banyak kehinaan yang muncul dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang kumuliakan, maka oleh sebab itu kehidupan ini bagaikan samudra dan kita berada di tengah-tengahnya. Hal ini baru sekilas dari apa yang kita sampaikan. Dan ketika kita mengenal makna kehidupan ini, maka kita akan tenang di dalam melewatinya. Bagaimana cara kita untuk tenang melewati samudera kehidupan ini? Ikutilah bahtera Muhammad Rasulullah. Dusta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan, saudara-saudariku yang kumuliakan, di Masjid Raya Baitur Rahman dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Jadi di dalam dusta itu sendiri kita mempelajarinya, ya. Ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Cuma kita mau bahas dulu yang diperbolehkan karena jarang dibahas dan sering dibolak-balikkan maknanya dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Yang diperbolehkan itu disebut tauriyah. Tauriyah, ya. Ada tauriyah namanya. Tauriyah itu bukan dusta, tapi mirip dengan dusta. Itu diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dusta, tapi seakan-akan diwarnai atau tertutup oleh kulit dusta, padahal bukan dusta. Riwayat mutawatir dalam sirah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat salah seorang sahabat berkata, "Kau akan kunaikkan di atas anaknya unta." Ya Rasulullah, bagaimana aku naik di atas anaknya unta? Unta sendiri belum tentu bisa berdiri sendiri. Rasul tersenyum, bukankah semua unta itu berasal dari anak? Nah, hal ini kan tentunya di awalnya seakan dusta, bahwa Rasul yang mau dimaksudkan oleh Nabi adalah unta yang dewasa. Tapi karena Rasul ingin bercanda, beliau mengatakan akan kunaikkan ke atas anaknya unta. Maksudnya semua unta itu berawal dari anaknya. Demikian salah satu dari bentuk tauriyah. Juga diperbuat oleh Imam Syafi'i ketika terjadi fitnah besar-besaran. Sultan di masa itu mengatakan atau berpendapat Al-Quran itu makhluk. Dari fitnah di masa itu. Ini di masa imam-imam mazhab sudah ada hal seperti itu. Para imam-imam tentunya sudah sepakat Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Kalau Al-Quran makhluk ada matinya, ya kan? Ya, ada matinya. Tentu Al-Quran bukan makhluk. Tetapi yang menyebut Al-Quran bukan makhluk ditangkap, disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal sampai wafat. Tetap Imam Ahmad bin Hanbal berkata Al-Quran bukan makhluk. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal, melihat kejadian seperti ini kalau para ulama semuanya begini, habis ulama.
masih banyak ilmu-ilmu yang belum kuajarkan pada murid-muridku. Kalau aku sampai terbunuh, habis ilmu itu, tidak ada lagi yang meneruskan. Maka Imam Syafi'i memakai tauriah. Ketika dipanggil oleh Sultan, ayo kamu Imam Syafi'i, menurutmu Al-Quran itu makhluk atau bukan? Imam Syafi'i dengan tegasnya berkata, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua suhuf, semua ini makhluk, katanya. Selesai, Imam Syafi'i dibebaskan. Tanya oleh murid-muridnya, Imam, kau mengatakan malah semua kitab itu adalah makhluk. Aku tidak mengatakan semua kitab makhluk. Aku bilang Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, semua ini makhluk. Maksudnya tanganku ini makhluk. Kan tidak salah. Beliau menunjuk kepada Sultan dengan tangannya, ini semua makhluk. Ini bukan dusta, tapi suatu metode yang seakan-akan dusta. Jangan disalahgunakan. Ada yang menyalahgunakannya, itu disebut taqiyah. Taqiyah itu, kalau seandainya ia ingin membuktikan kebenaran dan terjebak, ia berbohong. Dia bilang bohong boleh demi untuk membuktikan kebenaran. Hal itu tidak bisa diakui. Misal tidak ada hadisnya, tiba-tiba dia bilang itu ada hadisnya. Ini disebutnya taqiyah. Sudah kedesak, dia membuat hal-hal yang sebenarnya dusta. Itu bukan tauriah yang tadi disebut tauriah. Kalau yang terjadi zaman sekarang bukan tauriah, bukan taqiyah, tapi kadzab, yaitu dusta yang paling besar. Dusta yang benar-benar difirmankan oleh Allah, la'anallahu 'alal kadzibin. Kenapa Allah sampai sebegitu tegas dan sampai sebegitu kerasnya berfirman laknat Allah atas para pendusta? Kenapa? Karena orang yang berdusta, satu berdusta, temannya akhirnya terbawa. Saya kalau nggak dusta nggak kebagian, kira-kira begitu. Temannya lagi, kamu serah, mau jujur, jujur. Kalau nggak, kalau mau dusta, bareng sama kita, satu kelompok kebagian. Nah ini jadi multi level marketing, MLM dusta, terus berlanjut ke bawah. Nah ini yang berbahaya, ya. Dan ini tentunya sering terjadi. Hal seperti ini kalau sudah merambat ke bawah, berakar terus ke bawah, sulit dihancurkan. Kalau kita bertanya bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya 1000 orang dusta kena 1 orang yang jujur, hancur semuanya. Tapi orang yang jujur itu betul-betul siddiq karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering melihat sekarang dari mulai masyarakat terendah sampai pejabat kita dusta. Misal nih gubernur, misal Pak Gub, jangan ngambek dulu ya, janji sesuatu dulu sebelum kampanye, udah kampanye yang dijanjiin nggak dilakukan. Nah ayo apa nih, nggak mampu, tentunya dimaafkan. Baik-baik jangan sampai dusta, mudah-mudahan nggak dusta ya. Atau khianat, karena buah daripada dusta adalah khianat. Dusta itu pohon, buahnya khianat. Kalau seandainya seorang berdusta, untuk menyelamatkan dirinya ia harus berkhianat. Demikian cara orang-orang berdusta menyelamatkan dirinya. Dia akhirnya berkhianat pada orang yang terbaik padanya sekalipun. Itu bisa saja terjadi pada Pak RT, Pak RW, Pak Wali Kota, Pak siapapun, dan tidak terkecuali Bu siapapun. Ya, saudara-saudariku yang memuliakan, dan ini bukan hanya di Indonesia, ya, di seluruh dunia sudah begini. Dari mulai zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang terdahulu pun sudah seperti ini.
Dusta ini saya katakan tadi multi level marketing, dari mulai zaman Nabi Adam. Sebabnya Nabi Adam turun ke bumi bersama Siti Hawa dari dustanya iblis. MLM berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita masih berkumpul di dalam kemuliaan ini untuk mendalami makna-makna sekaligus membuka rahasia-rahasia keluhuran ilahi dan rahmatnya untuk membenahi generasi kita, masyarakat kita, teman-teman kita, bangsa kita dari salah satu penyakit hati ini. Salah satu penyakit hati adalah dusta. Dusta ini saya katakan tadi multi level marketing, dari mulai zaman Nabi Adam. Sebabnya Nabi Adam turun ke bumi bersama Siti Hawa dari dustanya iblis. MLM berlanjut sampai sekarang. Masalah dusta ini, ya, itu kan sebabnya. Ketika iblis berdusta bahwa ini pohon khuldi akan membawamu kepada kehidupan yang abadi, Nabi Adam tergoda, tapi Nabi Adam tidak berbuat salah. Karena apa? Karena Nabi Adam ingin hidup abadi, tidak mau pisah dengan Allah dari cintanya kepada Allah. Ia berpikir, kalau seandainya aku wafat, aku pisah dengan Allah, aku tidak mau berpisah dengan Allah. Maka ia makan buah khuldi itu, dustanya iblis, kena tipuannya iblis. Lanjut, terus berkelanjutan ini, MLM ini semakin meluas sampai ke zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dusta dibelokkan oleh Nabi Ibrahim sebagai bentuk tarbiyah, ditunggangi dusta itu untuk mendidik. Ini patung-patung dihancurkan sama Nabi Ibrahim semua, lalu kampaknya digantungkan ke patung yang paling besar di lehernya. Besoknya ribut, woi, patung-patung Tuhan-Tuhan kita dihancurin, ada yang ngampak. Ini pasti perbuatan pemuda yang namanya Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim datang, kata Nabi Ibrahim, kalian lihat kampak di tanganku? Tidak ada kapak di tanganku. Kapak ada di situ, lehernya tuh tergantung. Dia yang ngerjain berarti. Itu kan dusta. Tapi dusta di sini adalah dusta tarbiyah. Dusta untuk mendidik agar mereka berpikir bahwa patung tidak bisa memberi mudarat dan manfaat. Kenapa disembah? Yang paling besar itu udah digantungin kapak, kasarnya divonis, ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka marah, bela patung-patung kita, katanya gitu. Bakar Nabi Ibrahim, tidak bisa dibakar. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, jadilah sejuk wahai api dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Jika perbuatan itu salah, Allah akan menegurnya, Allah membiarkannya karena perbuatan itu benar. Apakah itu dusta? Itu adalah dusta tarbiyah, bukan dusta yang membawa kecelakaan. Saudara-saudariku yang kumuliakan, sampai ke zamannya Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling ramai. Kenapa? Karena pimpinan Madinatul Munawwarah, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan Madinah itu, pimpinannya munafik di Madinah. Jadi orang munafik semuanya pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pimpinan Madinah. Nabi tidak merobohkan kekuasaannya, dibiarkan aja di Madinah. Kota Madinah itu dipimpin Abdullah bin Ubay, dibiarkan oleh Rasul.
Rasul tahu ini Abdullah bin Ubay sudah pimpinannya munafik, biangnya. Orang-orang munafik dilindungi oleh dia, lapornya ke dia, segala macamnya dia, biang keladinya. Maka ketika ia wafat, mati, anaknya orang baik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, putranya orang baik. Datang ke Rasul, ya Rasulullah, ayahku wafat, enggak ada yang mau peduli. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kemana para sahabat? Enggak ada yang mau ngurusin jenazahnya ya Rasul, dia pimpinan munafik. Kemana temannya, para orang-orang yang biasa, maksudnya para munafikin, teman-temannya ya, sekelompoknya itu? Lari semua ya Rasul. Kenapa? Karena kalau ikut ngurusin, langsung orang tahu, sama nih sama dia, ikut ngurusin jenazah bin Ubay, berarti kelompoknya munafik dia nih. Ini juga berarti ini ikut ngurusin jenazahnya, berarti dia kelompoknya juga. Ketahuan, nggak mau, lari semua. Dibiarkan jenazah itu sendiri, tidak ada satupun yang mengurusnya. Siapa yang ngurusnya? Sayyidina Muhammad datang untuk menjenguk jenazahnya, menurunkannya, menyolatkannya, lalu turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jangan kau solatkan orang seperti itu. Jika kau mohonkan pengampunan walaupun 70 kali sekalipun, intastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirallahu lahum. 70 kali kau mohonkan pengampunan untuknya, Allah tidak akan mengampuninya.